Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam renungan singkat pagi ini. Saudaraku, saya ingin memberi tema renungan singkat yang diambil dari Matius 7 ayat 12, bagian dari khotbah Tuhan Yesus di Bukit dengan tema ajaran etika yang paling luhur dan abadi. Demikian teks firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Inilah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, manusia tidak mungkin hidup sendiri. Manusia itu makhluk sosial. Dia perlu sesama dan sesama juga memerlukan dirinya. Manusia itu saling bergantung, saling tolong-menolong. Sayangnya karena dosa, karena egoisme, karena kepentingan-kepentingan individu, manusia sering menindas sesama, manusia berlaku jahat terhadap sesama. Akibatnya dunia ini penuh dengan air mata dan kesusahan. Berkaitan dengan hal itu, maka kata-kata Tuhan Yesus ini menjadi sangat indah, sesuatu yang luhur dan abadi. Orang menyebutnya sebagai the golden rule. Dan sebenarnya saudaraku, orang Yahudi atau bangsa Yahudi sudah sering mengatakan cuman secara negatif. Mereka selalu mengatakan jangan lakukan kepada orang lain yang kamu tidak mau orang lain lakukan kepadamu. Bahkan Confucius pernah juga mengatakan hal itu, selaras dengan itu. Kalau kau tidak suka orang lain berbuat sesuatu kepadamu, jangan juga lakukan kepada orang lain. Artinya, saudara, jangan sakiti orang lain kalau kamu sendiri tidak mau disakiti oleh orang lain. Saudara, bahkan seorang rabi Yahudi yang agak liberal, ya dari golongan Hillel, dia pernah ditanya oleh seseorang yang menguji dia supaya dia menjelaskan seluruh isi hukum Taurat, sementara orang yang bertanya itu mengangkat satu kakinya. Ini sesuatu yang lucu. Artinya suruh menjelaskan seluruh hukum Taurat sesingkat mungkin. Dan kemudian Hillel berkata, apa yang kamu benci, jangan lakukan itu kepada orang lain. Hal seperti itu relatif lazim, saudaraku. Semua orang tahu. Dan dampaknya tidak istimewa. Karena semua orang tidak melakukan pasif, negatif, hanya larangan, titik. Yang luar biasa adalah kata-kata Tuhan Yesus. Karena kata-kata Tuhan Yesus tadi itu bersifat positif. Lakukanlah kepada sesamamu apa yang kau inginkan sesamamu berbuat kepadamu. Artinya manusia harus rela melakukan hal yang dia sendiri ingin orang lakukan bagi dirinya. Itu berarti kita disuruh secara aktif berbuat sesuatu. Bukan hanya menghindari sesuatu, tapi berbuat sesuatu. Inilah suatu gaya hidup yang didorong oleh kasih. Karena selalu ingin melakukan sesuatu yang baik kepada orang lain seperti yang saya inginkan orang lain berbuat kepadaku. Dampaknya luar biasa. Karena ada hal yang mulia yang dikerjakan. Ada kebajikan nyata yang ditemukan. Dan kasih dipraktekkan dalam arti yang sebenarnya. Inilah sikap yang rela memberi diri bagi orang lain. Kepada siapapun, dimanapun tanpa memandang suku, ras, agama, atau status sosial. Hal ini hanya bisa dialami atau dilakukan oleh orang-orang yang telah dibaharui hidupnya oleh Tuhan. Yang hidupnya dipenuhi dengan kasih dan ketulusan. Bukan hanya mentaati aturan, bukan hanya tidak melakukan sesuatu, tetapi sebaliknya berbuat sesuatu, suatu kebajikan. Saudara-saudaraku, betapa indahnya kehidupan di dunia ini bila etika luhur ini dipraktekkan. Hukum kasih itu dihayati dalam hidup sehari-hari, dipraktekkan dalam interaksi sosial setiap hari. Maka dunia kita akan menjadi dunia yang indah, bagaikan di surga. Saudaraku, mari kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang kita inginkan orang lain
lakukan bagi kita. Mari kita melakukan keinginan itu. Itulah kehendak Tuhan. Itulah hukum yang paling luhur dan abadi. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami datang kembali kepadamu bersyukur untuk hari baru karunia Tuhan. Kami selalu bersyukur diberi sehat dan diberi berkat. Kami selalu bersyukur karena kami mendapat kesempatan untuk dikuatkan dan dimotivasi sebelum kami melakukan banyak hal hari ini. Tuhan, tolong kami, lindungi kami, berkati kami, jauhkan dari COVID dan berbagai penyakit. Berkati umat-Mu, berkati negeri kami, berkati usaha-usaha pemerintah dalam mengatasi kesulitan dan menekan laju pertumbuhan COVID-19. Ya Bapa, terima kasih. Kiranya anugerah Tuhan atas kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudaraku, terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.